Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selni Ranggina dengan NIM 20044111294. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pengenalan komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih alat seperti komputer, laptop, printer, dan alat komunikasi lainnya yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik itu jaringan lokal maupun jaringan yang luas seperti internet. Pada dasarnya, komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode binar melewati saluran transmisi dan peralatan switching. Bisa antar komputer dengan komputer, komputer dengan terminal, komputer dengan peralatan, bahkan peralatan dengan peralatan. Ada beberapa jenis komunikasi data, yaitu yang pertama, jenis komunikasi data terestrial, yaitu jenis komunikasi data yang menggunakan media kabel sebagai aksesnya. Dan yang kedua adalah jenis komunikasi data satelit, yaitu jenis komunikasi data yang menggunakan satelit sebagai aksesnya. Ada 3 model komunikasi data. Yang pertama adalah komunikasi data simplex atau satu arah. Contohnya adalah TV dan radio. Yang kedua, komunikasi data half duplex atau komunikasi data dua arah bergantian. Contohnya adalah walkie-talkie. Kemudian komunikasi data yang ketiga adalah full duplex, yaitu dua arah bisa bersamaan. Contohnya adalah smartphone yang sering digunakan pada saat sekarang ini. Ada beberapa komponen komunikasi data. Yang pertama adalah sumber data. Sumber data merupakan lokasi utama di mana berbagai data maupun informasi dikumpulkan untuk selanjutnya dikirimkan. Sumber data juga bisa diartikan sebagai sumber dari perangkat yang berguna untuk memasukkan data dan mengirimkannya ke penerima. Komponen yang kedua adalah transmitter. Transmitter bertugas memproses berbagai macam informasi yang nantinya akan dikirimkan melalui media tertentu. Sebenarnya bentuk asli dari sebuah data adalah kode binar. Agar data binar tersebut bisa diolah menjadi file, maka harus ada media yang dinamakan transmitter. Contoh transmitter yang mudah kita dapatkan adalah modem. Komponen komunikasi data yang ketiga adalah sistem transmisi. Sistem transmisi atau media transmisi bertugas membawa sinyal dari sumber transmisi untuk disampaikan atau dikirimkan ke penerima. Bentuk sistem transmisi seperti jalur yang beragam, ada jalur tunggal dan ada juga jalur kompleks. Jalur tunggal hanya akan dilewati satu jaringan, sementara jalur kompleks membutuhkan beberapa rangkaian sistem tertentu. Komponen komunikasi data yang keempat adalah penerima. Penerima informasi atau data bertugas menerima sinyal yang berasal dari sistem transmisi. Proses penerimaan tersebut melalui berbagai proses sehingga tidak bisa langsung diterima begitu saja. Salah satu contoh dari tahapan pemrosesan tersebut adalah workstation. Kemudian komponen yang kelima adalah pengirim. Pengirim merupakan komponen dalam komunikasi data yang berperan mengirim data. Pengirim akan mengirim data sesuai target yang diinginkan. Hanya saja, data saja yang dikirimkan tidak bisa langsung diterima oleh target, melainkan masih melalui berbagai macam proses. Barulah kemudian data yang dikirimkan bisa sampai ke penerima sesuai yang diinginkan. Apakah itu berupa teks, audio, video, atau gambar. Ada beberapa karakteristik komunikasi data. Yang pertama adalah pengiriman. Sistem harus bisa mengirimkan sesuai dengan alamat yang dituju dan data yang dikirimkan harus diterima oleh perangkat yang dituju. Yang kedua adalah akurasi. Data yang dikirimkan oleh sistem harus bersifat akurat. Data sebelum dan sesudah diterima harus sesuai, tidak ada yang berubah. Kemudian yang ketiga adalah ketepatan waktu. Yaitu data yang dikirimkan oleh sistem harus tepat waktu. Keterlambatan pengiriman data bisa saja menjadikan data itu sudah tidak lagi berguna. Kemudian yang terakhir adalah jitter. Jitter merupakan variasi waktu kedatangan dari paket data antara delay pertama dengan delay kedua. Nah, apa yang menyebabkan kita sangat membutuhkan komunikasi data? Yang pertama, dengan menggunakan sistem ini terasa lebih efisien.
Kemudian yang kedua, sebagian besar pengguna komunikasi data hampir menggunakan data sebagai alat komunikasi. Kemudian yang ketiga, menjaga data agar sampai ke tujuan yang diinginkan. Keempat, dapat mengurangi keterbatasan waktu. Dan yang kelima, data menjadi dirahasiakan bila ada data yang tidak boleh diketahui oleh pihak lain. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.